Upaya pemerintah dalam melakukan percepatan vaksinasi dan prokes ketat diharap mampu menekan angka COVID-19 di Indonesia. Kita akan membahasnya langsung bersama Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua PBID. Pak Slamet, terima kasih telah bergabung di JPM TV. Ya, selamat siang. Iya, Pak Slamet, bagaimana kabar Anda hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Pak Slamet, ini bagaimana Pak proses vaksinasi yang telah didistribusikan saat ini? Apakah sudah mencapai target vaksinasi? Ya, targetnya itu kan 208 juta ya dari vaksin lengkap, bukan vaksin pertama. Nah, saya melihat untuk mencapai herd immunity kan harus cepat. Tidak hanya jumlah, tapi vaksinasinya harus cepat. Jadi kalau bisa sih memang harus minimal 1,5 sampai 2 juta vaksinasi untuk vaksin yang kedua per hari itu bisa akan mempercepat terjadinya herd immunity. Kalau vaksinasinya lambat, maka herd immunity akan tidak optimal karena yang vaksin pertama kali antibodinya sudah turun atau bahkan sudah hilang. Seperti itu. Baik, berarti memang harus lengkap kedua vaksin tersebut ya Pak. Ini ada Ya. data Pak Slamet, data yang dibuat dari Kementerian Kesehatan ini menunjukkan ada jutaan vaksin yang belum disuntikan terhadap masyarakat di daerah. Ini sekitar 41 juta dosis vaksin. Memang adakah kesulitan dalam proses penyuntikannya ke masyarakat umum ini Pak Slamet? Saya tidak tahu itu masalahnya di mana, tetapi pada dasarnya mungkin terkait dengan kan itu harus connect dengan aplikasi Peduli Lindungi itu kan masih bermasalah gitu loh. Jadi belum lancar 100%. Mungkin itu salah satu penyebab atau bahkan masyarakat yang sudah tervaksin dia belum mendapat sertifikat, jadi nggak terregister dan lain-lain. Atau mungkin memang betul-betul vaksinnya sisa banyak, di lingkungannya sudah semua tervaksin. Kita harus akui memang ada sebagian masyarakat kita yang menolak vaksinasi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun sama. Tapi saya kira pemerintah harus menggunakan sumber daya kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat, dan lain-lainnya untuk menyelenggarakan vaksinasi ini untuk mengejar target 208 juta. Begitu. Baik, namun sejauh ini targetnya sudah mencapai atau belum Pak? Kalau tidak salah kan kita menghitungnya adalah vaksinasi yang lengkap, berarti yang kedua kan. Yang kedua kalau nggak salah hari ini baru mencapai 20 sekian persen targetnya. Artinya kalau seperti ini terus ya herd immunity-nya tidak atau belum optimal, tidak akan tercapai optimal. Minimal sehari vaksin 1 juta, vaksin kedua paling tidak 2 juta. Jadi seperti itu. Sehingga di akhir tahun sudah selesai. Kalau seperti ini misalnya sehari 600.000 dosis, kita hitung aja kali 30 hari, kemudian kali sisanya kan tinggal Oktober, November, Desember, sebagian September. Jadi mungkin dengan kecepatan seperti ini hanya 100-an juta lah sampai akhir Desember. Baik. 100-an juta sekian ya. Iya, lantas Pak Slamet, ini apa saja yang seharusnya dilakukan masyarakat agar menghindar ataupun menjaga diri dari paparan COVID-19 meskipun ini sudah divaksin lengkap, divaksin 2 kali? Ya, walaupun sekarang sudah lebih terkendali pandemi COVID di Indonesia akibat karena pemerintah kebijakannya yang sangat tepat, kita apresiasi kebijakan PPKM itu sangat ampuh untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, utamanya adalah varian Delta. Dan pemerintah sekarang lagi mengejar juga vaksinasi besar-besaran. Tetapi walaupun sudah ada vaksinasi, masyarakat juga tetap harus prokes, protokol kesehatan. Harus tetap menggunakan masker, jarak, jaga
menjauhi kerumunan, cuci tangan dan lain-lainnya. Itu harus dilakukan. Pokoknya jangan sampai lengah, jangan sampai pandemi ini kita kan sudah 3 gelombang ya. Iya. Nah, jangan sampai ada gelombang 4 itu aja. Berarti anggapan kalau misalkan sudah divaksin artinya tubuh sudah kebal terhadap corona itu sendiri, itu berarti salah ya Pak Slamet ya? Ya, vaksin itu mencegah kesakitan dan mencegah kematian, gitu loh. Nah, tetapi kalau virusnya yang masuk banyak, bisa saja kita jatuh sakit. Untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh banyak, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Begitu. Baik, memang setelah vaksinasi prokes ketat juga tetap harus dilakukan. Nah, sampai terjadi herd immunity. Ya, sampai herd immunity ini tercapai. Nah, Pak Slamet, dalam mendorong percepatan vaksinasi, ini sejauh ini ada kendala yang dihadapi oleh ID? Kami selalu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan agar untuk mempercepat vaksinasi itu menggunakan vaskes yang ada. Nah, seluruh puskesmas, seluruh klinik pratama, seluruh praktek dokter, seluruh praktek bidan dan lain-lain, itu sehari bisa 3 juta pun bisa tercapai gitu. Tapi saya nggak tahu kan ada kendala apa di pemerintah. Nah, sekarang justru lebih senang menggunakan sentra-sentra vaksin, malah terjadi kerumunan. Kemudian klinik-klinik pertama, klinik-klinik utama belum digunakan, praktek dokter juga belum, praktek bidan juga belum. Jadi kalau mau betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencapai herd immunity itu harus dipakai dan akan sangat cepat. Gitu. Sementara jumlah tenaga kesehatan kan banyak sekali, puluhan ribu di Indonesia. Itu mudah tercapai. Saya tidak tahu kendalanya apa di Kan ini untuk masyarakat umum ini ada 2 dosis ya Pak Slamet. Nantinya apakah kemudian akan ditambah lagi dosis tambahan bagi masyarakat umum sama seperti tenaga kesehatan atau bagaimana Pak? Saya kira kita akan mencapai adalah masyarakat yang belum tervaksin dulu. Oke, baik. Jadi kita akan memprioritaskan itu. Tapi nanti kalau sudah melebihi 1 tahun seperti yang dinyatakan oleh Bapak Menkes ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu mulai ada skenario untuk booster karena mungkin herd immunity-nya belum tercapai atau kecepatan vaksinnya lebih cepat ya. Iya, misalnya tidak tercapai ya, kecepatannya tidak bisa lebih cepat. Kalau sudah lewat tahun ya mau tidak mau harus ada skenario booster, yaitu tahun 2022. Kalau yang sekarang kita konsentrasi ke masyarakat yang belum vaksin. Baik, nah ini Pak Slamet, kasus COVID-19 kan terpantau sudah menurun saat ini dan PPKM juga sudah mulai dilonggarkan ya Pak. Bagaimana ini upaya yang harus kita semua lakukan agar kasus COVID-19 ini tidak kembali melonjak seperti beberapa waktu lalu? Ya tadi, dari sisi masyarakat harus tetap protokol kesehatan. Tetap menjaga 5M tadi, bahkan bisa 7M juga. Itu utamanya lah, jangan sampai lengah. Kita pengalaman dari gelombang 1 di bulan Maret 2020 ya Mbak ya. Kemudian gelombang 2 di bulan Oktober ya, 2020. Gelombang 3 di bulan Juni kemarin 2021. Itu seolah-olah kita sulit belajar dari gelombang 1, gelombang 2. Nah ini kita sudah gelombang 3 yang paling parah itu gelombang 3 kemarin ya. Kita harus banyak belajar dari gelombang 3. Kita harus tetap disiplin, prokes. Kemudian untuk pemerintah kami juga mengusulkan agar kegiatan promotif, preventif, kuratif itu harus ditingkatkan. Promotif itu pemerintah harus sebesar-besarnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak termakan oleh hoax. Kemudian preventif itu yaitu tadi dengan PPKM. Kemudian dengan vaksinasi kami usulkan untuk dipercepat paling enggak 2 juta per hari, ya kan? Dengan caranya bagaimana? Yaitu tadi melibatkan klinik-klinik, praktek dokter, praktek bidan dan lain-lain itu bisa. Nah, karena kalau sekarang sudah terkendali, kalau tidak dibarengi vaksinasi yang cepat,
takutnya bisa ada gelombang yang keempat. Kemudian dari sisi kuratif yaitu yang ada di rumah sakit harus betul-betul disiapkan. Obat jangan sampai kosong, tenaga kesehatan juga harus siap. Kemudian oksigen juga harus siap. Dan tak lupa pembiayaan juga harus siap. Kalau itu dilakukan, saya kira kita harus sudah bisa antisipasi untuk gelombang yang keempat. Baik. Moga-moga aja tidak ada gelombang keempat, tapi Amin. kita harus siap dengan gelombang keempat. Terima kasih. Tentunya kita harus mewaspadai itu agar gelombang keempat tidak terjadi lagi. Pak Slamet, kita masih akan membahas mengenai vaksinasi, namun usai jeda, tetap bersama kami pemirsa.